cerita saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama-tama, marilah kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini guna mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa juga kita tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena dengan jasa beliau lah kita dapat berada di zaman modern seperti yang kita rasakan saat ini. Pertama-tama mungkin saya minta kesediaan dari Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dan juga membuka acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Eka Lelani SPDSD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru di Sabtu Penyaring, termasuk juga Ibu Desi selaku calon guru penggerak angkatan berapa? Angkatan 9. Terima kasih telah berkenan berbagi dengan teman-teman di SD Negeri Penyaring dalam materi budaya positif. Baik Bapak Ibu, karena untuk mempersingkat waktu ya, mungkin langsung saja buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pesan saya Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama apa yang akan dipaparkan oleh Bu Desi, karena kegiatan ini sangat bagus dan menarik. Saya pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bu Desi beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 7 bulan. Dan materi yang salah satu materi yang sangat berkesan di sini adalah menurut saya budaya positif. Di mana saya saat itu merasa kemana sih saya selama ini menjadi guru gitu kan. Selama ini saya sering memberikan apresiasi pada murid saya, juga sering memberikan pujian atau mungkin kita memberikan hukuman. Ternyata di dalam budaya positif kita diajarkan bahwa itu adalah sesuatu yang disebutkan sebagai diharapkannya sejatinya anak-anak itu bisa melakukan hal, entah itu sesuatu misalnya dia melakukan kesalahan atau apa saja, kita bisa memotivasi dia untuk dia menjadi lebih baik dari dirinya sebelumnya, bukan karena pujiannya atau bukan karena hukuman yang dia terima seperti itu. Nah, kemudian di dalam budaya positifnya juga ada materi-materi yang namanya restitusi segitiga. Biasanya mungkin kita jadi guru, kalau saya sih dulu sering misalnya marahin anak-anak ya, gimana sih anak-anak, kalian bisa berubah nggak? Gitu. Padahal kita sebagai guru di situ ada fungsi, apakah kita menjadi temannya di situ, apakah kita menjalankan fungsi kontrol sebagai pemimpin di situ. Nah, di situ anak-anak akan dilakukan beberapa tindakan-tindakan dalam restitusi, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Desi dalam materi budaya positif ini. Pesan saya, sama-sama kita ikuti Bapak Ibu kegiatan ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan teman. Mungkin itu saja Bu Desi, langkah dari saya bisa dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung saja untuk kita mensosialisasikan atau memperkenalkan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif ini? Bagaimana cara kita menerapkan budaya positif ini baik di dalam satuan pendidikan kita, di sekolah kita, atau kita masih berjalan hanya bergerak di kelas kita masing-masing. Nanti setelah kita mulai dari kelas, maka kita akan bisa melakukan bersama-sama di sekolah. Jadi satuan pendidikan kita bisa melaksanakan yang namanya budaya positif. Next varian. Nah, di sini dalam budaya positif ada disiplin positif yang pertama, lalu kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi. Ini tadi sempat disebutkan disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah. Kita berada di penghukum kah, atau di penghargaan kah? Kita menghargai anak-anak atau di restitusi. Kemudian kita setelah mengetahui tentang disiplin positif, teori motivasi,
kita beralih ke keyakinan kelas. Ya. Nah, jika sebelumnya ada kesepakatan kelas, peraturan kelas yang pertama, lalu kemudian berganti menjadi kesepakatan kelas. Sekarang kita ganti lagi, kita buat itu menjadi hal yang positif, hal yang sebisanya bisa membuat anak-anak itu melakukan sesuatu dengan keyakinan mereka sendiri, yaitu keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Kita akan kupas tuntas di sini tentang dunia yang berkualitas dan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru, kita berada di mana saat ini? Ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Luar biasa. Ini kalau menurut saya, kalau kata ibu tadi hal yang sangat menarik. Kalau buat saya ini adalah dagingnya di guru penggerak. Ini adalah daging. Ini adalah hal yang harus dan wajib kita ketahui, dan kalau bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai guru. Next, Mas Rian. Nah, ini adalah challenge buat kita semua. Next, udah siap semua ya? Oke, cobalah buka. Ini kemarin sempat saya sampaikan kepada teman-teman, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi kita coba bersama-sama Bapak Ibu. Anda adalah A, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan di dalam genggaman Anda itu Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, dan Anda perlu menjaga apa yang ada dalam genggaman Anda. Kemudian hal ini tidak boleh dibuka sama sekali karena ini sangat penting buat kita. Dan tugas si B, tugas orang di sebelah Anda, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, entah dengan cara membujuk, entah dengan cara menghardik, entah dengan cara mengintimidasi, mengiming-imingi, menggelitik, apapun. Kita coba sekarang bisa apa tidak kita membuka kepalan tangan kita. Padahal ini adalah hal yang sangat berharga yang harus kita jaga. Apakah kita mau membuka genggaman tangan kita, Bapak Ibu? Tidak mau, meskipun dengan godaan. Diklik-klik juga sama Bu Linda, enggak ya? Walaupun Ibu Linda lagi ngelucu, enggak ya? Tetap tidak ya? Baik, next Mas Yan. Lalu apakah Anda atau B membuka tangan? Ini tadi ya, sudah ada alasannya, Bapak Ibu sudah menjawab tadi. Dan sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan kita? Siapa kira-kira yang mengontrol kita untuk bisa membuka atau menutup? Diri sendiri. Baik. Dalam artian bahwa next Mas Rian, ini lalu si guru mengontrol murid. Ini sama dengan halnya kita mengontrol murid kita. Makanya kita berada di budaya positif. Kita memaksa murid kita untuk menjadi baik, untuk tidak mengganggu temannya, untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Jika dia tidak memiliki kemauan dalam diri mereka sendiri, maka itu tidak akan pernah terjadi. Karena kontrol yang ada pada diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, ini halnya dengan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita pengen mengontrol murid kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kan kalau kita merasa bahwa kita guru membuat anak-anak kita merasa bersalah, itu ternyata tidak baik untuk diri mereka, karena itu kan bertahan sebentar saja, tidak akan bertahan lama. Bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama halnya dengan kita tadi membuka tangan kita, bahwa tidak ada satupun dari diri kita mampu dan bisa untuk mengontrol atau memaksa orang lain, walaupun itu murid kita sendiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Next Mas Rian. Ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya kita tidak
memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tapi itu balik lagi tidak akan berlangsung lama karena guru mengontrol murid. Sampai kapan kita bisa mengontrol mereka? Di luar penguasaan kita, maka anak-anak ini tidak akan bisa dikontrol. Benar Bu Mini ya? Jadi kita tidak bisa mengontrol ataupun kita bisa memaksa anak-anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, tapi kita buat anak didik kita untuk menjadi sadar melakukan sesuatu yang positif. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, kemungkinannya, dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ketika kita memaksa atau membujuk anak, ayo dong anak ganteng, anak gagah, harus melakukan ini biar kamu kelihatan baik, ganteng, hebat, dan lain sebagainya, itu tidak akan berlangsung lama karena ada tadi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tidak semua ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ternyata tidak bisa kita lakukan dengan bujukan atau bentuk-bentuk kontrol kepada peserta didik kita atau pada murid kita. Selanjutnya, membawa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi saya ilustrasikan kepada diri saya sendiri ya. Ketika saya dipaksa untuk merasa bersalah dengan kritikan tersebut, mungkin saya akan berubah, tapi itu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena itu berasal dari luar, bukan berasal dari dalam diri saya sendiri. Sama halnya dengan kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi mereka merasa bersalah, merasa bahwa wah saya gagal. Ini adalah salah satu hal yang membuat anak-anak ini menjadi menuju pada identitas gagal. Identitas gagal itu adalah merasa bersalah, merasa bahwa saya ini tidak saya ini tidak berguna. Itu sudah masuk dalam identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ini kita tidak boleh membuat anak ini menjadi identitas yang gagal. Merasa buruk atas dirinya. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kita kadang-kadang lupa Bapak Ibu ya. Kadang yang bisa kita lakukan adalah langsung menyalahkan anak-anak. Nggak boleh nak, nggak boleh dilakukan itu salah. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah mengontrol diri kita untuk bisa mengajak anak-anak ini merasa bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dan itu membangkitkan atau membangun rasa dari yang mereka miliki. Jadi bukan karena dorongan dari luar, bukan karena paksaan atau kontrol dari kita, tapi dari kontrol diri mereka sendiri. Selanjutnya maksudnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang kadang-kadang kita lakukan bukan hanya kepada murid kita, tapi pada anak-anak kita, ya, atau pada orang lain yang lebih kecil dari kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid ya berbuat hal-hal tertentu. Ya. Apapun dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa deh anak ini kita paksa dulu asal dia baik hari itu. Misalnya dia hari ini tidak tidak menggunakan pakaian seragam dengan baik, besok kita paksa kamu harus pakai. Jadi besoknya mereka paksakan untuk pakai. Nah ini tidak akan bertahan lama
bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama halnya dengan ketika ada yang main salah-salahan ya, karena ini yang terjadi, bullying dan juga biasanya mengganggu temannya lain. Nggak apa-apa kita paksakan mereka untuk dengan hal-hal tertentu, misalnya kamu awas ya, nggak boleh ya, pokoknya kamu harus kayak gini. Nah itu akan membuat anak-anak ini jadi terpaksa, dan pemaksaan itu tidak akan bertahan lama pada anak didik kita. Jadi kalau misalnya hari ini anak ini berbuat salah, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang-orang dewasa yang memaksa untuk bisa mengontrol anak-anak didik kita. Selanjutnya Pak Ian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol. Teori kontrol dari Stephen R. Covey ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, lalu ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Jadi paradigma kita kepada anak-anak itu harus sedikit bergeser yang tadinya negatif ke hal yang positif. Karena kenapa? Setiap apapun dilakukan oleh anak-anak itu memiliki alasan tertentu. Jadi siapapun di dunia ini, semua manusia memiliki alasan untuk melakukan sesuatu. Itu yang pertama, paradigma kita, pola pikir kita harus kita ubah, bahwa bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Next, kalian. Paradigma skema pemahaman aspek realitas. Yang pertama itu adalah kita menggunakan teori kontrol, tidak menggunakan stimulus respon. Berikutnya, realitas atau kebutuhan kita sama, bahwa kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan Ibu Atil sama Ibu Mini beda. Kebutuhan Ibu Susilawati sama Ibu Linda berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Begitu juga dengan peserta didik kita. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa kebutuhan mereka ini sama. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Benar nggak sih? Tidak ya, karena setiap orang memiliki gambaran berbeda tentang apapun itu. Kayak misalnya kita menghadap ke kiri saja, bisa jadi saya melihat daun pohon kayu Jawa itu, tapi Bu Atil melihatnya pohon mangga. Jadi tidak sama ya, tentang gambaran apapun itu kita pasti berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kita melakukan atau kita mengubah orang lain untuk berpandangan sama dengan kita? Kadang saya juga seperti itu, Bu. Saya paksakan, oh nggak bisa, harus seperti ini. Padahal Bu Atil juga punya keyakinan yang lain, ya kan? Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Jadi tidak bisa kita samakan pandangan atau persepsi orang lain terhadap kita. Begitupun kita kepada orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini tadi ya. Jadi anak-anak kita yang misalnya mengganggu teman, mencela, kemudian ada yang mengambil barang atau mengganggu barang yang bukan miliknya dia. Tapi semua perilaku memiliki tujuan. Makanya apapun yang kita lakukan itu memiliki alasan, sama halnya dengan peserta didik kita. Selanjutnya Mas Rian, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi di awal kita sudah melakukan paradigma ya, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol saya pun tidak bisa mengontrol orang lain, karena hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol Anda? Tidak. Pun ibu kepala sekolah tidak akan pernah bisa mengontrol kita, karena yang bisa melakukan itu adalah diri kita sendiri, dan kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Sama halnya dengan peserta didik kita. Di anak-anak tidak bisa mengontrol kita, kita pun tidak bisa mengontrol murid kita, anak-anak kita. Selanjutnya,
Pemaksaan muncul saat bujukan gagal. Kita bujuk nih, nggak bisa, kita paksa, nggak boleh juga, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita paksa nih teman-teman kita tadi kan di awal kita tidak memiliki pandangan yang sama, jadi kita paksakan orang lain untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita. Tapi di sini kita bisa berkolaborasi, Bapak Ibu, ya. Kita kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Karena kita tidak bisa memaksakan satu pilihan tersebut kepada orang lain. Jadi kita bisa melakukan dengan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Selanjutnya. Nah, kalau sebelumnya ya bukan hanya terjadi pada anak-anak ya, tapi pada diri kita sendiri, saya pun pernah melakukan hal tersebut. Pasti kita kalau bisa kita refleksi diri kita sendiri pasti pernah model berpikir menang kalah. Aku mesti menang, kamu mesti ikutin aku. Kamu mesti kalah. Jadi model berpikir menang kalah ini sudah tidak bisa relevan dengan kondisi kita saat ini. Jadi model berpikir menang-menang, kamu menang, saya menang. Jadi kita cari win-win solution seperti yang tadi di awal, yang sebelumnya kita mencari pilihan yang baru dengan pilihan yang baru. Lanjut. Baik, kita berlanjut kepada disiplin. Makna kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, garis bawahi kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita berbicara dari disiplin berarti dengan kepatuhan. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara KHD, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi di sini ya kita kalau misalnya yang kita lakukan adalah mendisiplinkan diri, self disiplin atau disiplin diri. Ya, kita mewajibkan diri sendiri. Jika tidak, maka akan ada pihak lain yang melakukan hal tersebut kepada diri kita. Nah, ini yang seharusnya tidak bisa kita lakukan, tapi kalaupun ya kita masih dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai merupakan payung besar ya yang bisa memayungi untuk semua orang dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Next, Mas Yan. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang Oke, selanjutnya yang pertama penghukum. Yang pertama di fungsi kontrol penghukum sebelumnya. Oke, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Karena kita nggak sengaja sekebek dia, kesal pasti kan? Kalau ada verbal biasanya. Ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan. Nah, kalau sudah menekan murid-murid ini, dan ini termasuk dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Dengan kata-kata, patuhi saja saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia tadi itu penghukum. Lanjut. Membuat rasa bersalah atau pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Anak balong nu pedih ibu Gena. Nah, itu salah satu, ya kan? Biasa itu yang kita lakukan. Saya juga berada di
istri itu kadang-kadang, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah salah satu menyatakan bahwa posisi kontrol kita berada dalam pembuat rasa bersalah. Nah, posisi murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Nah, kasihan kan anak sama ibu, Aida anak banget, udah ditegur kita ibu pulang sekolah. Nah, itu kadang-kadang juga membuat mereka gagal dalam diri mereka sendiri. Jadi buat kita berada di posisi kontrol ini membuat rasa bersalah. Selanjutnya yang harus kita kejar adalah di posisi kontrol manager. Ini adalah next mas teman. Nah, kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita merasa bahwa kita ini bisa jadi teman. Padahal itu tidak baik juga. Jadi anak-anak kalau kita berasa berada di teman, posisi teman, anak-anak juga akan merasa santai, merasa bahwa tidak sadar apa yang dilakukan adalah salah. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak urusan bapak selama ini. Bapak lu udah baik loh sama kamu misalnya ya. Pak Joni lu udah baik sama kamu, masa masih sih melakukan hal seperti itu? Aduh, jangan buatin bapak malu dong. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, kalau misalnya mereka benar merasa bahwa dia memiliki identitas yang gagal, anak ini menjadi gagal, maka dia tidak akan paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki. Selanjutnya, ya. Ya karena kita berada di posisi teman, jadi mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Pemantau. Nah, posisi kontrol pemantau ini, coba Ibu Rabiati. Posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slide catatan, daftar cek posisi pemantau sendiri, berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Baik, jadi kalau berada di posisi pemantau, kita kan menjadi pemantau untuk anak-anak tersebut. Ayo, apa aturan kita yang sudah kita sepakati? Oke, terus kemudian kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Jadi anak-anak ini merasa bahwa terawasi terus-terusan. Jadi dia tidak sadar dengan apa yang anak-anak itu lakukan. Selanjutnya, Pak Bian, manajer. Dan posisi terakhir ini masih benar-benar belum sampai pada saat ini ya, kita Bapak Ibu ya. Bukan Bapak Ibu, tapi saya sendiri, para periode saya sendiri adalah posisi manajer, posisi kontrol manajer. Nah, kalau misalnya Ibu Linda, saya yakin sudah hampir mendekati posisi manajer karena beliau luar biasa ya. Posisi terakhir adalah posisi manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain.
berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang leader akan berkata apa yang kita yakini. Ya. Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi seperti itu Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang mengajak anak-anak untuk sadar dengan kesalahan mereka sendiri dan mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan menjadi anak yang lebih baik dan anak-anak yang berprogres menjadi lebih baik. Tugas seorang manajer bukan untuk mengukur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Selanjutnya, posisi kontrol yang manakah diri kita? Tadi kita sudah membaca ya tentang posisi kontrol, tapi kita masih banyak berada di posisi penghukum. Ya, kita refleksi diri ya. Saya juga berada di posisi tersebut. Sudah belajar pun masih kadang-kadang kembali lagi kepada posisi penghukum. Ya, pembuat rasa bersalah. Seketika restitusi. Next. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ketika peserta didik membuat kesalahan, maka guru dapat membimbing membuat evaluasi diri tentang cara untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali kepada komunitasnya dengan pribadi yang lebih baik dan lebih kuat tentunya. Itu adalah restitusi. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk merebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan anak-anak, lalu menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, mencari kebutuhan dasar